Kita lanjutkan materi kita hari ini dengan bagian dari analisa gangguan, yaitu komponen simetris, dengan tujuannya membahas rangkaian urutan. Kita bahas sedikit dulu bahwa sistem tiga fasa tidak seimbang itu akan lebih mudah kalau kita lakukan perhitungannya dengan menggunakan metode komponen simetris. Komponen simetris terdiri atas komponen urutan positif yang biasanya kita simbolkan dengan angka 1, kemudian komponen urutan negatif kita simbolkan dengan angka 2, dan komponen urutan 0 yang disimbolkan dengan angka 0. Jadi sebuah sistem tiga fase tidak seimbang itu diuraikan menjadi 3 komponen yang seimbang. Jadi komponen urutan positif ini sebuah komponen yang seimbang di mana nilai masing-masing fasa pada urutan positif ini sama, tapi berbeda fasa 120 derajat. Demikian juga pada komponen negatif. Pada komponen urutan 0, itu semua fasa besar dan sudutnya sama. Ya. Dan dari sebuah fasor yang tidak seimbang ini, kita bisa uraikan. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat fasor A, VA, fasor tegangan pada fasa A itu diuraikan atas komponen urutan positifnya VA1, komponen urutan negatifnya VA2, dan komponen urutan nolnya VA0. Sehingga totalnya VA1 tambah VA2 tambah VA0 itu akan menghasilkan VA. Demikian juga pada fasa B dan fasa C. Kita tahu bahwa VA itu bisa diuraikan atas VA urutan positif tambah VA urutan negatif tambah VA urutan 0. Dan demikian juga untuk fasa B dan fasa C. Kemudian kita bisa menghitung tegangan untuk fasa A, fasa B, dan fasa C itu dalam komponen urutan VA saja. Jadi kita bisa hitung, karena VA itu adalah VA1 tambah VA2 tambah VA0, kita bisa juga hitung VB sama dengan A kuadrat VA1 tambah A VA2 tambah VA0. Dengan A itu adalah satu sudut 120 derajat dan A kuadrat adalah satu sudut 240 derajat. Demikian juga dengan tegangan pada fasa C, kita bisa uraikan atas komponen VA1, VA2, dan VA0. Dan jika kita ingin menghitung komponen urutan dari nilai-nilai fasanya, itu bisa kita gunakan dengan rumus ini. Jadi VA0 sama dengan sepertiga VA tambah VB tambah VC. Kemudian VA1 sama dengan sepertiga VA ditambah A VAB tambah A kuadrat VC, dan seterusnya. Kemudian rumus untuk tegangan itu persis juga berlaku untuk arus. Jadi kita lihat rumus arus di sini itu akan persis sama dengan rumus tegangan di sini, kecuali bahwa parameternya di sini arus, sedangkan di sini tegangan. Kemudian untuk menghitung komponen urutan itu juga persis sama, baik arus ataupun tegangan. Nah, dalam melakukan analisa dengan komponen simetris, kita biasanya menggunakan jaringan urutan, ya. Jadi kita tidak menggunakan rangkaian 3 fasa biasa, tapi sudah kita terjemahkan dalam rangkaian urutan positif, negatif, dan 0. Kita akan masuk bagaimana jaringan urutan untuk masing-masing komponen sistem tenaga. Kita mulai dengan mesin sinkron. Ya, ini gambarnya. Kalau kita lihat arah arusnya seperti ini, berarti ini gambar generator sinkron. Kalau kita mau merepresentasikan motor, ya persis sama gambarnya, cuman arah arusnya berlawanan. Jadi kalau ini rangkaian 3 fasa dari sebuah generator sinkron, kita bisa gambarkan rangkaian urutan positifnya seperti ini. Karena rangkaian positif itu ekivalen seimbang antar fasanya, kita bisa cukup menggambarkan sebagai ekivalen rangkaian satu fasanya. Jadi ini adalah tegangan EMF dari generator dan reaktansi sinkron dari generator. Ini reaktansinya tergantung analisanya nanti apakah transien atau subtransien, maka ini kita sesuaikan. Dan ini adalah arus yang mengalir dari generator, yaitu urutan positif IA1, dan tegangan di terminal generator itu VA1. Nah, kemudian rangkaian urutan negatif itu mirip dengan rangkaian urutan positif, kecuali EMF-nya dihilangkan, ya. Jadi kita punya, kalau tadi di sini ada EMF dan rangkai resistan impedansinya adalah Z urutan positif,
kita hilangkan EMF dan kita ganti reaktansinya atau impedansinya menjadi urutan negatif. Dan kita bisa peroleh rangkaian ekivalen satu fasanya seperti ini. Jadi cuma ada impedansi tanpa EMF. Dan biasanya pada mesin sinkron, impedansi urutan positif itu sama dengan impedansi urutan negatif. Kemudian untuk rangkaian urutan 0, itu reaktansi urutan 0 itu tidak sama dengan urutan positif dan negatif. Nah, kita punya gambar rangkaian seperti ini. Ini adalah reaktansi urutan 0 dari generator ini. Kemudian kita tahu bahwa dalam sistem tenaga itu dikenal istilah adanya pentanahan atau grounding. Dan biasanya bisa lewat impedansi seperti ini, dihubungkan ke tanah lewat impedansi, atau bisa juga tidak melalui impedansi seperti ini. Nah, untuk rangkaian urutan 0 seperti ini, kita bisa buat rangkaian ekivalen satu fasanya seperti ini. Ya, jadi rel pedoman itu terhubung dengan impedansi pentanahan. Ini dikali 3 karena arus yang mengalir di sini, kalau terjadi gangguan melibatkan tanah, itu arus yang mengalir disuplai dari ketiga fasa ini, maka arus yang mengalir di sini adalah 3I dan tegangannya 3I kali ZR. Makanya kita peroleh di sini Z-nya itu harus dikali dengan 3 untuk merepresentasikan bahwa arus yang mengalir itu 3 dari 3 fasa. Nah, kemudian impedansi urutan 0 dari generator itu sendiri. Dan ini gambar seperti ini, jadi rel pedoman terhubung ke pentanahan, baru ke impedansi urutan 0 dari generator. Kemudian arus yang mengalir adalah IA0 dan tegangan terminal adalah VA0. Nah, kalau kita mempunyai pentanahan tanpa melalui impedansi, atau kita sebut juga pentanahan langsung, maka kita tidak mempunyai impedansi pentanahan di sini. Jadi hanya terhubung langsung dengan impedansi urutan 0 dari generator. Kita masuk bagaimana jaringan urutan pada transformator. Nah, pada trafo itu ada kemungkinan 3 fasanya terhubung Y atau terhubung delta. Nah, dalam penggambarannya itu untuk urutan positif dan negatif itu akan sama saja. Kemudian trafo itu umumnya mempunyai nilai urutan positif sama dengan urutan negatif dan sama juga dengan urutan nolnya. Perbedaannya nanti adalah di urutan 0 ini rangkaiannya, ya. Jadi jika kita punya 2 buah trafo seperti ini, kebetulan terhubung YY, tapi kalau terhubung Y delta juga akan sama, atau delta delta juga akan sama untuk urutan positif dan negatifnya. Jadi urutan positif dan negatif sama, yaitu sebuah reaktansi dari trafo yang terhubung seri, ya. Dan ini rel pedoman. Nah, bagaimana rangkaian urutan negatif nolnya? Nah, itu tergantung pada bagaimana trafo itu terhubung ke tanah. Nah, ini kalau gambar yang ini kita lihat trafonya terhubung Y, dua-duanya, sekunder dan primernya terhubung Y, tapi yang primernya itu terhubung langsung ke tanah. Jadi terhubung mempunyai pentanahan ke tanah. Jadi kalau di simbol dalam single line diagram terhubung seperti ini. Jadi Y yang satu ini terhubung ke tanah, sedangkan Y di sisi Q itu tidak terhubung ke tanah. Maka rangkaian ekivalen dalam urutan nolnya itu adalah bagian yang terhubung ke tanah itu akan terkonek dengan reaktansi dari trafo. Sedangkan bagian yang tidak terhubung ke tanah itu akan terputus. Jadi dia bagian yang terhubung ke tanah menempel dengan reaktansi trafo, kemudian terputus, baru titik yang sisi Q-nya. Jadi ini terputus. Kalau kita punya kedua trafo Y itu diketanahkan seperti ini, atau digambar ekivalen simbol di dalam single line diagram seperti ini, maka kita punya reaktansi trafo yang terhubung dari kedua sisinya, ke sisi P dan ke sisi Q. Nah, kalau trafo kita terhubung Y delta, dengan sisi Y terhubung ke tanah, sedangkan sisi Q-nya itu adalah delta, maka kita punya gambarnya seperti ini. Yang sisi Y itu terhubung dengan reaktansi trafo dan terhubung ke rel pedoman. Sedangkan sisi delta itu akan terputus dan mengambang seperti ini.
Nah, bagaimana kalau terhubung Y delta dua-duanya tidak diketanahkan? Delta tidak mungkin diketanahkan ya. Yang Y-nya tidak diketanahkan, maka kita punya kedua-duanya mengambang. Yang sisi rangkaian terhubung Y itu akan terhubung dengan reaktansi trafo, tapi dia terputus dari rel pedoman dan ini juga terputus dari sambungan ke titik Q. Kalau kedua trafo terhubung delta, maka kita punya rangkaian urutan 0 dari trafo itu adalah seperti ini. Jadi titik P dan Q-nya akan terputus, sedangkan reaktansi trafo itu akan membentuk loop sendiri dengan rel pedoman. Nah, itu cara menggambarkan rangkaian urutan pada trafo. Jadi kita sangat butuh informasi bagaimana rangkaian trafo itu. Apakah dia terhubung Y atau delta, kemudian pentanahannya. Untuk jaringan saluran transmisi, kita punya penggambaran yang sangat sederhana. Jadi hanya sebuah impedansi saluran transmisi yang terhubung seri. Dan ini tergantung nanti urutannya. Biasanya untuk urutan positif dan negatif, reaktansinya itu akan sama. Biasanya dalam analisa gangguan kita mengabaikan resistansi, jadi Z-nya hanya mengandung reaktansi. Jadi reaktansi urutan positif akan sama dengan reaktansi urutan negatif. Dan tidak akan sama dengan reaktansi urutan 0. Kita akan membahas contoh soal bagaimana cara membuat rangkaian urutan dari sebuah sistem yang diberikan datanya seperti ini. Ya. Karena dalam membuat rangkaian urutan itu ada 3 macam rangkaian urutan yang harus kita buat, yaitu yang pertama rangkaian urutan positif, kemudian negatif, dan rangkaian urutan 0. Jadi kita akan mulai yang pertama, yaitu dengan rangkaian urutan positif. Pada rangkaian urutan positif, itu EMF dari mesin-mesin itu akan masuk dalam representasi rangkaian. Jadi kita akan mulai dengan membuat rel pedoman atau reference. Nah, pada rel pedoman itu akan terhubung yang pertama mesin ya. Mesin ini kalau kita anggap itu generator, nanti akan terhubung EMF dari mesin itu dengan reaktansi sinkronnya atau reaktansi subtransien atau transiennya ya. Jadi rangkaian reaktansi urutan positifnya. Ini di sini J 0,12 PU. Kemudian dari mesin itu terhubung ke bus 1. Nah, ini kita lambangkan sebagai bus 1. Dari bus 1 itu akan terhubung pada trafo. Trafo terhubung seri. Kemudian dari trafo itu connect ke bus 2. Dan dari bus 2 ini adalah saluran transmisi yang representasinya juga terhubung seri untuk urutan positif. Kemudian masuk pada bus 3. Dari bus 3 kita akan punya beban. Nah, jadi ini adalah diagram ekivalen dari rangkaian urutan positif. Kemudian kita akan gambar diagram urutan negatif. Diagram urutan negatif itu persis sama dengan diagram urutan positif, kecuali EMF dari mesin itu dihilangkan. Jadi kita tinggal hilangkan EMF dari mesin dan kita gambar yang lainnya persis sama. Nah, berarti nilainya kebetulan semua komponen urutan positif nilainya sama dengan komponen urutan negatif. Jadi kita bisa langsung salin juga nilainya. Oh ya, ini belum diberi. Ini J 0,1. J 0,1. Ini data beban tidak diberi dalam soal. Jadi kita biarkan saja. Ini J 0,1. Ini bus 1. Ini bus 2 dan ini bus 3. Kemudian kita akan menggambar rangkaian ekivalen rangkaian urutan negatif dari sistem ini ya. Urutan 0, sorry. Urutan 0.
Kita mulai dengan generator. Generator itu dihubungkan dengan pentanahan langsung dari diagram urut Y-nya ini ya. Jadi generatornya terhubung Y, ditanahkan langsung. Karena diketanahkan, maka generator kita akan terkonek ke rel pedoman. Kemudian reaktansi urutan 0 dari generator yaitu J0,06 PU. Kemudian dari generator ke bus 1, dari bus 1 kita akan masuk pada trafo. Nah, trafo di sini ini terhubung YY dengan salah satunya diketanahkan. Nah, ada teori bagaimana urutan 0 dari trafo ini bisa kita lihat di sini. Kalau trafo terhubung YY dengan salah satu diketanahkan, maka rangkaian urutan 0-nya akan membentuk seperti ini dengan komponen yang terhubung Y diketanahkan itu terkonek dengan reaktansi dari trafo. Nah, trafo kita ini yang terhubung Y diketanahkan adalah di sisi bus 1. Jadi akan connect dengan bus 1. Maka kita bisa gambar ini reaktansi dari trafo yang nilainya J0,1. Kemudian ini dia terputus di sini. Jadi ada komponennya terputus karena sisi sekunder trafo itu tidak diketanahkan. Jadi kita putus di sini, baru masuk ke bus 2. Jadi ini ada putusnya di sini. Dari bus 2 baru ke saluran transmisi yang reaktansinya terhubung seri, nilainya J0,2 ya dari data ini. Kemudian dari bus 3 kita akan connect ke generator ke beban kebetulan tidak diketanahkan terhubung Y, berarti dia akan terputus dari rel pedoman. Nah, ini data beban tidak ada ya. Nah, jadi kita bisa gambar rangkaian urutan dari sistem ini terdiri atas rangkaian urutan positif, rangkaian urutan negatif, dan rangkaian urutan 0. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua yang sedikit lebih rumit dari yang pertama. Kita punya generator atau mesin ya di sini. Anggaplah ini generator ya, karena infonya tidak diberikan di sini. Jadi ini generator. Kemudian ini motor asumsinya. Nah, kemudian kita akan menggambar rangkaian urutan positif yang pertama. Untuk menggambar rangkaian urutan positif, berarti kita akan menggambar semua elemen dengan memasukkan EMF dari generator sinkron ya. Jadi kalau kita anggap EMF-nya gini, ini misalnya referensinya kita tulis di bawah gini, agak jelek ya. Rel pedoman harusnya lurus ya. Nah, ini EMF generator ya, EMF. Kemudian reaktansi sinkron dari generator. Nah, ini titik P ya, titik P di sini. Kemudian dari titik P dia akan bercabang 2 ya. Karena ini ada paralel, ada 2 buah trafo ke R dan ke Q ya. Kalau ini misalnya kita gambar ini gini. Ini misalnya titik R, ini titik Q. Nah, ini trafo yang sebelah atas yang antara R dan T, reaktansi urutan positifnya. Kemudian setelahnya ada saluran, reaktansi urutan positifnya. Kemudian yang bawah juga antara Q dan S. Ini kita tulis ini T, ini S. Kemudian ada saluran. Kita gambar lagi reaktansi urutan positif dari saluran. Kemudian keduanya terhubung di titik M ya. Jadi ini titik M. Dari titik M kita ketemu lagi dengan trafo. Ini reaktansi urutan positif dari trafo. Kemudian dari trafo ada mesin sinkron. Nah, berarti
kita terhubung lagi dengan reaktansi dari mesin sinkron dan EMF-nya. Nah, jadi kita peroleh diagram rangkaian urutan positif seperti ini. Jadi kalau ini, nah ini saya kasih nama titik sesuai dengan gambar ya, ini titik N. Jadi ini adalah reaktansi dari mesin sinkron. Ini juga reaktansi dari mesin sinkron. Sorry, bukan E ya, tapi X. Ini X. Kemudian ini adalah reaktansi dari trafo. Ini reaktansi dari trafo, ini reaktansi dari trafo, ini reaktansi dari saluran, ini reaktansi dari saluran. Sayangnya datanya tidak diberikan pada soal ini. Ya. Kita diminta hanya untuk menggambar diagram rangkaian. Nah, kemudian ini rangkaian urutan positif. Sekarang kita akan buat rangkaian urutan negatif. Nah, ini sama lagi dengan rangkaian urutan positif. Ini rangkaian urutan negatif. Kecuali EMF-nya kita hilangkan ya. Nilai-nilainya juga akan sama ya. Jadi kita tinggal gambar menghilangkan EMF-nya. Ini rangkaian urutan negatif, berarti ini reaktansi urutan 0 dari mesin sinkron itu, kemungkinan generator. Kemudian ini trafo, kemudian saluran, kemudian trafo yang sisi bawah, kemudian saluran. Nah, kita kasih nama titik-titiknya, ini titik P, titik R, titik T, ini titik Q, ini titik S, dan ini titik M. Kemudian reaktansi trafo lagi, reaktansi dari mesin sinkron dan terhubung ke tanah. Nah, ini rangkaian urutan negatif. Nah, sekarang kita akan gambar rangkaian urutan 0. Untuk menggambar rangkaian urutan 0, pertama kita lihat dulu hubungan pentanahan atau grounding dari generator atau mesin sinkron ini, yaitu lewat reaktansi yang terhubung ke tanah. Jadi kalau kita gambar rangkaian urutan 0, ini urutan 0, ini rel pedoman lagi. Nah, dari rel pedoman, dari sisi mesin yang sebelah kiri ini, reaktansi kita adalah Zn. Ya, jadi kita akan connect yang pertama dulu dengan pentanahan. Jadi pentanahan. Nah, ini karena Zn berarti 3 kali Zn reaktansinya, karena efek arus dari semua fase akan berkumpul di reaktansi pentanahan. Dari reaktansi pentanahan baru masuk ke reaktansi urutan 0 dari generator. Jadi ini X0 dari generator, atau ya anggaplah generator, atau kemudian baru masuk ke titik P. Ini titik P-nya. Nah, dari titik P itu akan bercabang karena dia paralel antara trafo di R dan trafo di Q. Nah, untuk trafo kita lihat lagi bagaimana teori mengenai urutan 0 dari trafo. Jadi kalau ini terhubung delta Y, ini ada Y delta, maka rangkaiannya akan seperti ini. Kemudian terhubung delta Y tapi diketanahkan, dia akan mempunyai rangkaian yang seperti ini. Ya. Jadi akan kita gunakan teori ini. Nah, yang kita mulai dari titik R, ini titik R. Titik R itu trafonya terhubung delta Y. Delta Y dia akan terkonek ke yang terhubung Y dan terputus di yang delta. Nah, dari titik R kita ternyata masuk ke delta dulu ya. Ini gambarnya di delta dulu, berarti ini akan terputus. Baru terkonek di Y ke titik T reaktansinya. Jadi di sini terputus. Kemudian baru masuk lagi di sini yang terkonek dengan reaktansi generator. Ini titik T. Nah, kemudian dari titik T baru ke saluran transmisi, reaktansi urutan transmisi, urutan 0, baru ini tersambung lagi di M. Nah, kemudian yang bawah, trafonya terhubung delta Y yang diketanahkan, berarti yang ini. Yang sisi Y itu terhubung dengan rel pedoman, sedangkan sisi delta, yang deltanya sebelah kanan,
itu akan terputus. Nah, gambar kita yang delta sebelah kiri berarti yang sebelah kiri yang akan terputus. Berarti yang di sini akan terputus. Ini titik Q. Baru di sini akan terhubung dengan reaktansi dari generator. Nah, kemudian terhubung ke rel pedoman, ya. Nah, dari titik S kemudian masuk lagi ke saluran transmisi line 2. Nah, itu untuk yang bercabang. Kemudian masuk ke titik M. Dari titik M kita punya trafo Y delta dengan Y diketanahkan. Berarti yang ini sama dan dia akan terhubung ke titik rel pedoman, ya. Jadi kita punya yang Y itu di sisi dekat M, berarti kita punya reaktansi di sini dan akan terhubung ke rel pedoman. Sedangkan yang sisi delta akan terputus. Nah, ini titik N. Nah, dari titik N kita masuk ke mesin sinkron, dan ini terhubung Y, tidak diketanahkan. Jadi dia juga akan mengambang. Jadi pertama kita buat reaktansi urutan 0 dari mesin sinkronnya, dan kemudian tidak ada EMF, ya, karena ini urutan 0. Dan karena dia tidak dihubungkan ke tanah, tidak ada Y yang terhubung ke tanah, di sini menunjukkan Y-nya mengambang, maka rangkaian kita itu akan putus sampai di sini saja. Ya, jadi tidak akan ada koneksi ke tanah. Nah, ini rangkaian urutan 0 dari sistem kita. Jadi ini adalah rangkaian urutan positif, negatif, dan 0 dari sistem yang kita bahas hari ini. Demikianlah pembahasannya, semoga dapat dipahami.